Adakah di sini yang masih pakai Poco F3 dari awal peluncurannya? Kalau ada, selamat. Anda orang yang pinter dalam worth to buy dan nggak mudah goyah walau udah banyak produk lain bertebaran. Udah banyak banget yang gue bahas dari Poco F3 ini. Banyak dari kalian yang suka gue bahas tentang Poco F3 ini dan ada juga dari kalian yang bilang, Poco F3 lagi, Poco F3 lagi. Nggak ada pembahasan lain apa bang? Ya habis gimana? Emang HP yang satu ini menurut gua paling worth it hampir di semua aspek, walaupun udah banyak brand-brand lain bertebaran. Sekarang gini aja deh, ibaratkan kalian punya suatu barang dan barang itu yang paling menarik buat kalian dan berguna atau bermanfaat banget buat kebutuhan sehari-hari. Kenapa nggak kita bangga-banggain, ya kan? Dan umur Poco F3 ini udah setahunan nih. Dan HP ini udah gue pakai loh dari awal peluncurannya sampai saat ini. Jadi gini aja deh, di video gue kali ini gue mau bahas alasan utama gue masih pakai Poco F3 sebagai daily driver gue di tahun 2022. Di sini gue mau sharing pengalaman pemakaian gue sehari-hari. Dari mulai sosial media, komunikasi, ataupun buat kerjaan konten kreator kayak gue gini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, mari kita opening dulu. Sebenarnya bahas HP yang satu ini tuh selalu menarik dan banyak perdebatan. Enak nggak enak sih, dibilang bagus tapi kok kendalanya lumayan banyak, dibilang jelek juga nggak bisa, karena emang HP ini ya bagus. Sebenarnya kalau kita mengesampingkan kendala yang minor dari Poco F3 itu, HP ini tuh udah the best lah pokoknya. Nggak ada lawan lagi, nggak ada obat. Itu dia yang sampai saat ini gue masih tertarik buat pakai Poco F3, dan belum dapat HP lain yang feel-nya dapet, apalagi harganya yang terjangkau. Gue kepikiran sih buat video ini karena banyak banget perdebatan di setiap gue upload konten yang berisikan Poco F3. Tapi kebanyakan dari kalian itu bahas perdebatan tentang kendalanya ketimbang kelebihannya dari HP ini. Daripada kalian ribut soal kendala di Poco F3 ini, kan alangkah baiknya kita nikmatin aja apa yang kalian beli. Masih banyak kok kelebihan dari Poco F3 ini yang keren dan gak dimiliki brand kompetitor lainnya di kelas dan harganya. Oh ya, by the way, HP Poco F3 gue ini udah dapat update MIUI 13 Android 12 ya. Dan buat kalian yang belum update atau masih ragu mau update atau enggak, ya mending gue saranin tahan aja dulu. Karena updatean pertama itu masih belum stabil banget. Gue juga udah buatin videonya tentang kendala di MIUI 13 Android 12 di Poco F3 ini. Kalian cari aja di channel gue. Dan kalau udah ada updatean nutupin bugnya, baru kalian sikat updateannya ya. Jadi alasan utama gue untuk pakai Poco F3 sebagai daily driver di tahun 2022 ini adalah HP ini tuh sangat terjangkau dan powerful. Kita lihat aja dari spesifikasinya. Mana ada brand lain yang ngeluarin chipset Snapdragon 870 di harga 5 juta. Poco F3 ini sebenarnya sukses banget di penjualannya. Khususnya buat para gamer nih. HP ini tuh mungkin jadi HP wajib kalian buat push rank. Secara chipsetnya ini udah terlanjur ngebut dan belum lagi layarnya udah refresh rate 120Hz. Dan panelnya juga udah AMOLED. Dan satu hal lagi, dual speaker Dolby Atmos itu yang bikin suaranya itu jadi nendang banget. Apalagi coba yang kalian cari. Harganya udah terjangkau. Sekarang gue cek pasarannya udah 4 juta untuk secondnya. Buat main game di HP ini tuh udah nggak usah banyak komentar. Pokoknya aman untuk segi grafik dan nyaman untuk pemakaiannya. Di sini gue main PUBG Mobile, HP ini bisa menjalankan kualitas grafik smooth ekstrim. Atau mentok kanannya itu di grafiknya Ultra HD, frame rate-nya ultra. Yang dimana main game di HP ini tuh nggak usah kalian ragukan lagi. Pokoknya intinya ngebut, smooth. Mungkin kalau udah dipakai lama, HP ini tuh ya jadi berasa anget. Tapi masih dalam batas wajar sih. Overall cukup puas main PUBG Mobile di HP ini. Main Mobile Legends udah aman banget di settingan rata kanan juga. Dan main Call of Duty Mobile juga HP ini bisa disetting maksimal di grafik rata kanan juga. Dan untuk game sekelas Genshin Impact pun mampu disikat dengan grafik medium 60 fps. Tapi kalau kalian mau up grafik ke high, ya paling bisa berjalan di 30 fps-an. Ya udah, menurut gua performa yang jadi alasan kuat HP ini buat jadi daily driver gua. Alasan kedua gua untuk pakai Poco F3 sebagai daily driver di tahun 2022 ini adalah HP ini tuh bisa buat gua ajak kerja juga, buat konten kreator. Dan aman-aman aja dipakai juga lancar. Kayak semisal gua lagi males tag video pakai kamera, pakai Poco F3 ini aja udah lumayan ngebantu. Belum lagi buat foto-foto Instagram dan edit foto thumbnail di YouTube gue. Ini hampir semuanya gue andelin pakai si Poco F3 ini loh. Dan kalau gue lagi males ngedit di Premiere Pro atau PC, ya gue tinggal buka aplikasi KineMaster di Poco F3 gue ini aja buat ngedit videonya. Dan render dari videonya juga lumayan cepet.
Dan satu hal lagi, gue suka ngevlog jalan-jalan. Kamera depan dari si Poco F3 ini tuh cukup gue andelin buat ngevlog. Karena hasilnya tuh sumpah. Bukan detailnya sih biasa aja sih sebenarnya, tapi kestabilannya itu loh, stabil bener. Dan cukuplah buat kita bikin-bikin vlog ala-ala. Nih gue unjukin dikit hasil perekaman kamera depan dari si Poco F3. Oke, jadi ini adalah perekaman dari kamera depan si Poco F3. Jadi gue suka banget sama kamera depannya ini. Jadi ini apa namanya, kestabilannya itu loh yang menurut gue udah mantep banget. Jadi ini gue nggak sengaja nge-record di rumah aja. Poco F3 kamera depannya. Yang menurut gue Poco F3 itu udah mantep banget dalam segala aspek lah. Kalian dengerin aja nih. Audio yang ditangkap juga rekaman kamera depan, yang vlog juga gue jalan santai juga udah enak banget cuy. Asli. Ya udah, jadi ini adalah perekaman video kamera depan ya dari si Poco F3. Cocok buat ke vlog. Mantap sih. Oke. Dan alasan ketiga gue untuk pakai Poco F3 sebagai daily driver di tahun 2022 ini adalah HP ini tuh banyak fitur gimmicknya loh. Tapi penting. Ini gue sebutin satu-satu. Mulai dari kalau kita mau nonton di Poco F3 ini, layarnya udah AMOLED, mendukung HDR10+, brightness levelnya sampai 1300 nits, main game atau sekedar scrolling sosial media udah nyaman, berkat layarnya refresh rate udah 120 Hz. Dengar musik atau nonton film tanpa headset udah lumayan juga, karena speakernya udah dual Dolby Atmos. Cek saldo e-tol atau mau isi sekalian, e-tolnya juga udah bisa pakai NFC di HP ini. Nyari remote TV atau AC entah di mana, ya pakai Poco F3 ini aja, karena udah ada AR Blaster buat jadi remote secondary. Belum lagi fitur-fitur gimmick dari kameranya yang having fun banget buat kita edit. Semua fitur itu yang menurut gue berguna buat kita sehari-hari dan bikin kenyamanan kita dalam menggunakan HP itu jadi meningkat. Dan satu lagi, untuk harganya sendiri udah terjangkau banget nih. Update yang gue cek di marketplace di tahun 2022 ini, untuk varian RAM 6GB itu dijual di harga 4 jutaan ya. Dan varian RAM 8GB di harga 4,5 jutaan. Itu untuk secondnya ya. Tapi gue lihat stok untuk unit barunya kayaknya udah hilang ya, atau belum ada di toko online resmi Xiaomi-nya. Tapi kalaupun di toko biasa aja itu ada, kalian harus hati-hati. Bisa aja itu barang repacking ya. Tapi tenang aja, secondnya juga udah banyak banget kok bertebaran dengan harga yang cukup terjangkau dan yang intinya powerful. Nah, jadi itu dia alasan gue masih pakai Poco F3 sebagai daily driver di tahun 2022. Semoga bisa bikin kalian buat nggak mendang-mending lagi ya, di samping banyak kendala yang terjadi di Poco F3 ini. Ternyata HP ini tuh juga masih banyak fitur-fitur dan performanya yang lebih baik untuk kita miliki dan berguna banget buat kita. Yaudah, mungkin segini dulu aja video dari gue, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.